Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu dokter mungkin ya yang sudah menonton video YouTube ini. Izin saya coba sedikit sharing tentang bab 1 tata kelola klinik ya. Nah, di tata kelola klinik ini kita membahas tentang struktur organisasi, SDM, kerjasama, dan juga manajemen fasilitas dan keselamatan ya. Dan untuk Bapak Ibu yang pengen download template dokumen adaptasi klinik ini bisa cek link deskripsi saja ya. Nanti ada link di sana, boleh langsung dikunjungi. Oke, nah ini untuk standar adaptasi klinik dari peran Kemenkes ya. Untuk TKK ini ada standar ada 4 dan elemen lain ada 19. Dan ini adalah standarnya ya. Organisasi klinik, terus tata kelola sumber daya manusia, tata kelola fasilitas dan keselamatan, tata kelola kerjasama ya. Oke, gambaran umumnya mungkin nanti bisa dilihat. Oke, kita masuk ke pengorganisasian klinik ya. Nah, di sini saja ya kita lihatnya di ini standarnya ya. Standar satu elemen pertama juga ya, tersedia visi dan misi dan tujuan klinik yang ditetapkan pihak yang berwenang. Nah, di sini tinggal ditentukan saja nih SK tentang visi, misi, dan tujuan ya. Tapi saya di sini tambahkan tata nilai. Boleh nanti kalau mau dengan moto dan lain sebagainya itu saya rasa mungkin ya bisa. Nah ini Bapak Ibu contoh dokumen yang ada di link nanti ya. Jadi saya sendiri menyiapkan link ini supaya bisa membantu Bapak Ibu untuk mempersiapkan akreditasi klinik terutama di regulasi dengan cepat ya. Tapi ini pun harus harus dikoreksi, harus disesuaikan. Jadi nggak bisa cuma copy paste Bapak Ibu. Nah, adapun regulasi yang saya buat itu ya mudah-mudahan mendekati benar ya. Saya pun tidak menjanjikan ini dokumen ini benar, tapi minimal mendekati lah ya. Karena jujur saya nggak sempurna gitu kan, tidak ada manusia yang sempurna. Kadang kita harus berusaha semaksimal mungkin kan ya, nggak harus dari nol, tapi ya nggak harus dari nol. Kita bisa contoh dokumen ini, jadi tinggal nanti diisi visinya apa, misinya apa ya. Dan ini katanya untuk di standar ini SK-nya itu bisa dari pemilik atau pihak yang berwenang, maka tinggal ditentukan saja. Kemudian ini visi misi tujuan kliniknya terus disosialisasikan ke staf, ke pasien, keluarga pasien, stakeholder klinik ya. Lebih baik sih ke semuanya ya. Jadi kalau misalnya ke staf itu ada sosialisasi tentang umantu ini, dan kemudian kalau untuk yang lain itu bisa, menurut saya bisa menggunakan leaflet, brosur, spanduk, ya, standing banner, website dan sebagainya ya. Dan ini untuk struktur organisasi klinik, sebelum membuat struktur organisasi klinik itu menurut saya harus dibuat jenis filenya dulu supaya kita bisa mengidentifikasi kebutuhan penanggung jawab yang ada di struktur organisasi itu. Ini contohnya. Ini dokumennya nanti bisa Bapak Ibu klik di link deskripsi. Nah, oke. Sebetulnya kalau saya dengar dari Kemenkes itu untuk SOTK klinik itu tidak ada aturan baku. Cuman untuk angka disesuaikan saja dengan kebutuhan klinik, dan tapi harus mengacu juga ke ini apa yang harus ada di struktur organisasi itu berdasarkan Permenkes misalnya. Nah, seperti ini ya, minimal itu adalah pemilik klinik, penanggung jawab klinik, kemudian penanggung jawab gawat darurat terus ada, terus kalau misalnya ada farmasi harus ada penanggung jawab farmasinya, nah, kemudian penanggung jawab PPI klinik, terus komite mutu juga harus ada ya, atau tim mutu boleh. Dan ini adalah contoh uraian tugasnya. Jadi ini adalah lampiran SK. Kembali lagi hanya contoh saja ya. Enggak, nanti kalau misalnya kurang silahkan tinggal diedit. Cuman berusaha saja. Oke, kita lanjut ke tingkat kedua, kita cepat saja ya. Tingkat kedua ini bisa dibaca maksud dan tujuannya. Nah, kalau saya sih ini referensinya ke PMK terkait
profesi atau pelayanannya ya di PMK 14 tahun 2021 atau Permenkes tentang profesi-profesinya gitu. Jadi untuk menentukan kebutuhan jasa pelayanan itu kita harus mengacu ke referensi ataupun ke ABK, analisa beban kerja. Adapun mungkin kita bisa lihat di PMK kliniknya itu sendiri ya. Nah, ini kalau menurut saya harus ada analisa kebutuhan kerja itu dari PMK atau tadi ABK atau referensi lainnya yang nggak cuma PMK. Terus nanti harus dibuat rencana kebutuhan, kemudian bukti-bukti upaya pemenuhan kebutuhannya sesuai jumlah, jenis, dan kompetensi. Kemudian bagaimana sih cara metode atau cara mekanisme atau rekrutmen tenaga kerjanya. Nah, ini contoh perhitungan ABK-nya nih. Saya coba buat Excel-nya, nanti Bapak Ibu tinggal dimasukkan, kemudian nanti bisa apa ya, tinggal dimasukkan, nanti tinggal otomatis nanti menghitung sendiri kebutuhannya. Nah, contohnya ini satu klinik misalnya ya, ini ternyata yang dibutuhkannya itu untuk dokter itu ada 2 orang misalnya, ini dokter poli umum misalnya seperti itu. Nanti muncul otomatis di pembulatannya nih 2 orang, nah seperti itu ya. Nah, nanti di sini tinggal WP selanjutnya itu ya rencana kebutuhan itu dibuat tabel seperti ini, nanti tinggal dibuat jenis tenaganya apa, persyaratannya apa gitu ya, ini standarnya berapa, kondisi tahun sekarang itu berapa, kesenjangannya berapa atau minus atau plusnya ya berapa ya, terus rencana penambahannya mau kapan ya, contohnya seperti itu. Nanti ditandatangan ke semua ya unit terkait ya, sampai ke pemilik klinik kalau bisa, atau sampai ke penanggung jawab klinik boleh. Nah, ini adalah tersedia file kepegawaian ini berdasarkan Kemenkes ya. Ini ada uraiannya, ada 1 sampai 6. Nah, ini kalau menurut saya sih untuk file kepegawaian ini harus ada ya hard copy-nya dan disusun berdasarkan map ya. Ini bisa dibaca nanti ya. Saya menjelaskan secara cepat, nanti kalau misalnya kurang jelas tinggal di stop dulu, nanti bisa lanjut ya. Nah, ini contoh kalau misalnya menggunakan file elektronik bisa menggunakan folder-folder aja sih cukup. Nanti foldernya terisi 1 sampai 6. Oke. Oke, bisa dibaca. Dan ini uraian tugasnya, ini nanti tinggal diksi saja Bapak Ibu sudah saya buatkan. Nah, ini contoh SPKRKK-nya, permohonan SPKRKK-nya misalnya. Nah, ini juga sama SPK-nya ya. Diisi nomor kliniknya, klinik apa, nomor, terus sebutkan profesinya apa, terus namanya siapa. Oke. Kemudian ini kewenangan klinisnya, jadi mangga tinggal dimasukkan saja nanti gitu. Ini tersedia file kepegawaian tuh, jadi kita rekap seluruh data pegawainya di sini. Oke, kinerja SDM itu harus ada SPO, harus ada penilaian kinerjanya, rekapitulasi penilaian kerjanya, dan juga SK kebijakan. Karena SPO ini membutuhkan SK kebijakan ya sebagai dasarnya. Nah, ini saya sudah buatkan juga Bapak Ibu, mangga. Ini bisa dicontek langsung saja ya, tinggal di-download di link deskripsi. Ini penilaian kerjanya, contohnya seperti ini. Jadi mudah-mudahan saya bisa kasih contoh, dan ini juga saya dapatkan di beberapa materi seminar, workshop, dan juga saya mengikuti beberapa kali apa ya di YouTube juga saya belajar juga, dan mungkin saya simpulkan bisa seperti ini contohnya gitu. Sama kita intinya saling sharing, saling berbagi saja ya. Nah, saya lanjut. Nah, kemudian ini yang paling banyak penilaiannya ya, tentang tata kelola fasilitas keselamatan. Dan ini ada 1 sampai 10, mangga tinggal dibaca sendiri, nanti bisa di stop dulu, bisa dilanjut. Nah, ini contoh file di scan sebagai lampirannya seperti ini 1 sampai seterusnya, kayak izin mendirikan bangunan, izin operasional klinik, izin lingkungan, NIB, NPWP, dan sebagainya juga ya. Ini bisa dimasukkan ke elemen ini. Dan ini sudah ada juga ya untuk program, dimintanya kan program. Nah, ini contoh programnya, nanti tinggal di Bapak Ibu tinggal masukkan nama kliniknya, tahunnya, kemudian tapi tetap harus disesuaikan dengan pelayanan atau kemampuan yang ada di klinik ya. Jadi nggak cuman copy paste saja, tapi harus dikoreksi. Contohnya seperti ini. Contoh data inventarisir, SPO pemilihan sarana prasarana,
yang tersedia bukti pelaksanaan pengamanan ya. Di sini ada SPO-nya. Ya, nah, kalau bisa ada CCTV, jam kunjung kalau misalnya ada. Kemudian adalah nemtek ya, ini nemtek petugas, nemtek pengunjung misalnya penunggu pasien. Nah, dan bahkan nanti surveyor juga kalau boleh lebih bagus nanti dikasih ini visitor ya. Nah, makin bagus nanti, oh iya ini menerapkan pengamanan dan pengawasan nih keluar masuk di klinik gitu kan. Nah, kalau lebih bagus juga ini ada jadwal jaga piketnya seperti ini. Kemudian laporan kegiatan dari si pengamanan itu apa saja gitu. Terus kemudian kalau bisa ada laporan evaluasi juga dari atasannya gitu. Supaya buat bahan evaluasi juga ya. Dan selanjutnya ini tentang B3, ini tentang B3 juga dan limbah B3 ya. Nanti tinggal dokumentasikan, ini kan dokumen bukti yang dimintanya ya. Contoh kalau ada MOU, MOU, kemudian ini tentang pengelolaan sampah domestik, SPO-nya ada, SK-nya ada, SPO-nya ada juga. Nah, ini saya cepat saja ya. Ini harus ada gedung apa penanda jalur. Ya, ini kan ada penanda jalurnya ya. Nah, ini sebetulnya kurang lengkap, ini gambarnya hilang. Jadi ada jalur evakuasi juga ya, harus ada di klinik. Nanti tinggal disimpan di sini. Nah, kemudian ini apa ya, map-nya gitu kan untuk sampai ke titik kumpul. Oke, dan ini tersedia bukti larangan merokok ini berbentuk SK dan juga nanti ada diminta bukti-buktinya, tinggal ditempel aja nih nanti. Nah, kemudian ada pun SPO pemeliharaan dan kalibrasi alat. Oke, ini bisa dilihat untuk Bapak kalau misalnya punya planner radiologi aja, kalau tidak bisa TDD ya, atau bisa dengan MOU. Nah, untuk kalau kerjasama boleh, ini juga bisa dibaca. Dan ini perjanjian kerjasamanya nih, ini saya buatkan Excel, dan ini juga bisa membantu Bapak, Ibu dokter, kalau misalnya nanti muncul tanggal akhirnya kapan, itu nanti umurnya akan tercantum di sini berapa lama akan expirednya ya. Nanti akan ada sign warna hijau, kuning, merah. Kalau misalnya hijau masih berlaku, kalau misalnya kuning itu 90 hari ke depan akan habis masa berlaku. Jadi ini bisa buat reminder juga ya. Oke, nah ini dokumen kontrak itu bisa didokumentasikan ya berbentuk file seperti ini, di dalamnya per tahun boleh. Dan kemudian dokumen kontrak memiliki indikator kinerja. Ini contohnya pakai integritas bisa ya. Dan juga sama, lebih baik di MOU itu terdapat satu pasal sih yang menerangkan indikator kinerja pihak ketiganya yang diukur. Jika sedang tidak ada, mungkin bisa ditambahkan dengan adendum gitu kan. Nah, ini nanti monitoringnya seperti ini, contoh monitoringnya ya. Oke, sekian mungkin. Nah, Bapak Ibu barangkali perlu dokumennya, sekali lagi bisa Bapak Ibu cek link deskripsi. Saya coba kasih linknya ya, bisa dilihat nanti. Terima kasih, mungkin mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekali lagi dokumen yang saya share ini belum tentu sesuai dengan apa ya, karena dokumen itu ya, kalau pengalaman saya itu bukan tepat bukan salah atau benar dokumen itu biasanya kalau pas akreditasi, tapi tepat atau tidak tepat, makanya itu ada surveyor yang nanti bisa bantu mengkoreksi gitu. Jadi yang penting kita continuous improvement-nya bagus kan ya, yang penting itu sih kalau akreditasi. Jangan pengen nilai paripurna misalnya, tapi yang penting gimana di klinik kita makin meningkat mutu dan keselamatan pasiennya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.